warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang entalpi dengan anggota yang pertama yaitu Amira Salwa Bahira dengan NIM 2106031100066 dan yang kedua adalah Muzayada Mufila dengan NIM 2106031100066 dan yang terakhir yaitu saya sendiri yaitu Miftahul Firdaus Pratiwi dengan NIM 2106031100094. Menurut teori kinetika nih, setiap materi baik dalam wujud gas, cair, atau padatan memiliki partikel-partikel yang selalu bergerak secara acak dan saling bertumbukan dengan total gaya yang saling meniadakan karena memiliki ukuran sangat kecil. Maka kita tidak bisa mengamati pergerakan partikel itu. Misalnya pada reaksi pembakaran karbon, tidak mungkin hanya menghasilkan gas CO saja, tapi disertai terbentuknya gas CO2. Jadi bila dilakukan pengukuran perubahan entalpi dari reaksi tersebut, yang terukur tidak hanya reaksi pembentukan gas CO saja, tetapi juga perubahan entalpi dari reaksi pembentukan gas CO2. Nah, di dalam atom ini terdapat elektron yang bermuatan negatif dan proton yang bermuatan positif. Terjadi gaya tarik-menarik antar partikel yang bermuatan berlawanan dan gaya tolak-menolak antar partikel yang bermuatan sama. Pergerakan partikel-partikel dan gaya tolak atau tarik antar partikel tersebut menunjukkan adanya energi. Dalam materi, jumlah total energi atau kalori yang terkandung dalam suatu materi disebut entalpi yang diberi simbol H. Entalpi suatu zat tidak berubah atau tetap selama tidak ada energi yang masuk atau keluar. Entalpi suatu zat tidak bisa diukur, tetapi hanya perubahan entalpinya yang bisa diukur. Suatu zat mengalami perubahan entalpi jika mengalami reaksi kimia atau perubahan fisika. Nah, perubahan entalpi ini diberi notasi delta H. Delta H ini menyatakan kalori yang diterima atau dilepas berupa penambahan atau pengurangan energi suatu zat dalam suatu proses perubahan materi, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa perubahan entalpi suatu reaksi hanya tergantung pada keadaan awal atau zat-zat reaksi dan keadaan akhir atau zat-zat hasil reaksi dari suatu reaksi dan tidak tergantung pada jalannya reaksi. Menurut hukum Hess, karena entalpi adalah fungsi keadaan, perubahan entalpi dari suatu reaksi kimia adalah sama. Walaupun langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh produk ini berbeda. Dengan kata lain, hanya keadaan awal dan akhir yang berpengaruh terhadap perubahan entalpi, bukan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapainya. Jika suatu reaksi berlangsung dalam 2 tahap atau lebih, maka perubahan entalpi reaksi tersebut sama dengan jumlah perubahan entalpi dari semua tahapannya. Bisa kita simpulkan rumus dari perubahan entalpi yaitu delta H sama dengan H besar H kecil minus H besar R kecil. Jadi delta H ini adalah perubahan entalpi, lalu H besar H kecil ini adalah entalpi hasil reaksi, dan H besar R kecil adalah entalpi zat reaktan. Lalu ada reaksi eksoterm dan endoterm. Kalau reaksi eksoterm nih
adalah reaksi yang pada saat berlangsung ini disertai pelepasan panas atau kalor. Panas reaksi ini ditulis dengan tanda negatif. Contohnya N2 plus 3H2 misalkan 2NH3 sama dengan minus 26,78 kkk. Yang kedua adalah reaksi endoterm. Nah, adalah reaksi yang pada saat berlangsung ini membutuhkan panas. Nah, panas reaksi ini ditulis dengan tanda positif. Contohnya 2NH3 N2 plus 3H2 ini sama dengan plus 26,78. Jadi di sini kita tahu delta HF-nya karena pembentukan standar ya. Jadi delta HF-nya adalah minus 104, minus 394, dan minus 242, satuannya sama-sama kilojoule per mol. Untuk menghitungnya, pertama kita tulis dulu rumusnya, yaitu delta H sama dengan delta H dari produk dikurang delta H dari reaktan. Nah, produk itu yang ada di sebelah kanan, yang setelah tanda panah ya. Yang sebelah kiri adalah reaktan, atau bisa kita tulis kanan dikurang kiri, atau K dikurang Ki ya, atau kaki ya, biar gampang gitu. Nah, kita lihat dulu nih, udah setara apa belum. Nah, C-nya di sini itu 3, di sini juga 3, hanya di sini 8, H di sini juga 8. O-nya 3 kali 2 adalah 6, 4 kali 1 adalah 4, jadi 10, 5 kali 2 10. Ternyata reaksinya udah sama. Kita pakai yang delta H sama dengan biar gampang ya. Jadi delta H sama dengan ruas kanan dikurang ruas kiri atau kaki. Yang di kanan ada 3CO2, berarti kita tulis 3, terus kita ambil yang HFCO2 yaitu minus 394 kilojoule per mol. Lalu kita tambahkan di kanan ada 4H2O, jadi 4 kali minus 242 kilojoule per mol. Nah, udah habis nih bagian kanan, lalu kita kurang yang bagian kiri. Nah, yang ini kan 1 C3H8, berarti kita tulis minus 104 karena ada 1, jadi nggak usah ditulis, ditambah dengan 502. O2 adalah unsur bebas, nilainya adalah 0. Biasanya di sini tidak diketahui, jadi langsung aja 5 dikali 0 ya tetap 0. Delta H-nya sama dengan yang ruas kanan kita hitung dulu, yaitu minus 2150. Nah, min ketemu min jadinya kan positif, jadi positif 104, maka delta H-nya jadi minus 2046 kilojoule per mol. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai jenis-jenis perubahan entalpi standar. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa perubahan entalpi standar atau yang diberi simbol delta H adalah perubahan entalpi untuk proses yang zat awal dan akhirnya dalam keadaan standar. Keadaan standar suatu zat pada temperatur tertentu adalah bentuk murni zat tersebut pada tekanan 1 bar. Beberapa jenis perubahan entalpi yang akan dibahas, yang pertama yaitu entalpi pembentukan standar atau yang diberi simbol delta H F kecil. Entalpi pembentukan standar adalah perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Contohnya pada entalpi pembentukan gas karbon dioksida dalam fase gas yaitu sebesar min 393,5 kJ per mol. Dengan persamaan termokimianya adalah
karbon dalam fasa padatan ditambah dengan oksigen dalam fasa gas, maka akan terjadi pembentukan karbon dioksida dalam fasa gas yang delta HF-nya sebesar min 393,5 kJ. Yang kedua yaitu entalpi penguraian standar yang diberi simbol delta HD. Entalpi penguraian standar adalah perubahan entalpi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Contohnya pada entalpi penguraian gas nitrogen monoksida yang sebesar min 90,4 kJ per mol. Persamaan termokimianya adalah nitrogen monoksida dalam fasa gas, maka diurai menjadi setengah nitrogen dalam fasa gas ditambah setengah oksigen dalam fasa gas, maka delta HD-nya sebesar min 90,4 kJ. Entalpi pembakaran standar yang dapat diberi simbol delta HC. Entalpi pembakaran standar adalah perubahan entalpi pada pembakaran sempurna 1 mol unsur atau senyawa dalam keadaan standar. Contohnya yaitu pada entalpi pembakaran gas metana yang sebesar min 802 kJ per mol. Persamaan termokimianya adalah metana dalam fasa gas ditambah oksigen dengan bilangan koefisiennya 2 dalam fasa gas, maka akan terjadi pembakaran yaitu karbon dioksida dalam fasa gas ditambah dengan hidrogen dengan bilangan koefisiennya 2 dalam fasa gas, maka delta Hc sebesar min 802 kJ. Selanjutnya yaitu entalpi penguapan standar dengan simbol delta H uap. Perubahan entalpi penguapan standar adalah perubahan entalpi per mol jika cairan murni pada tekanan 1 bar menguap menjadi gas pada tekanan 1 bar. Misalnya perubahan entalpi yang menyertai penguapan air yaitu hidrogen. Dengan persamaan termokimianya, hidrogen dalam fasa liquid menjadi hidrogen dalam fasa gas, maka hidrogen ini menguap menjadi gas. Dengan delta H uapnya pada saat suhu 373 Kelvin memiliki delta H-nya sebesar positif 40,66 kJ per mol. Selanjutnya, entalpi peleburan standar yang diberi simbol delta H uap. Perubahan entalpi peleburan standar adalah perubahan entalpi per mol jika padatan murni pada tekanan 1 bar mencair menjadi cair pada tekanan 1 bar. Misalnya perubahan entalpi yang menyertai es pada tekanan 1 bar meleleh menjadi air cair pada tekanan 1 bar. Dengan persamaan termokimianya, hidrogen pada fasa solid lalu melebur menjadi hidrogen dalam fasa liquid atau cair. Dengan delta H-nya pada saat suhu 273 Kelvin maka sebesar plus 6,01 kJ per mol. Selanjutnya, entalpi sublimasi standar atau delta H sub. Perubahan entalpi sublimasi standar adalah perubahan entalpi per mol jika padatannya menguap pada tekanan 1 bar. Misalnya, perubahan entalpi yang menyertai sublimasi grafit. Kimianya, karbon pada saat dalam fasa solid, yaitu grafit, maka akan menjadi karbon dalam fasa gas atau menguap. Jadi sebelumnya dalam bentuk padatan, maka sublimasi menjadi gas dengan delta H subnya sebesar positif 716,68 kJ per mol. Yang menyublim melalui beberapa tahap, tetapi besarnya perubahan entalpi suatu proses tidak bergantung pada beberapa tahap reaksi itu yang dapat berlangsung. Sebagai ilustrasi dapat diperhatikan misalnya pada nitrogen dalam fasa padatan menjadi nitrogen dalam fasa gas. Maka tahap reaksi yang menyertai proses penyubliman nitrogen dalam fasa padatan yaitu yang pertama, nitrogen dalam fasa padatan menjadi nitrogen dalam fasa liquid, lalu diubah
nitrogen dalam fasa liquid menjadi nitrogen dalam fasa gas. Yang pertama yaitu tadi nitrogennya dalam proses peleburan, yaitu dari padat menjadi cair. Yang kedua dalam proses penyubliman, yaitu dari fasa cair menjadi fasa gas. Lalu jika dilihat dalam reaksinya secara keseluruhan, maka persamaan ini nitrogen yang dalam fasa liquid dicoret dengan sesamanya, yaitu nitrogen dalam fasa liquid. Maka hasilnya nitrogen dalam fasa padatan menjadi nitrogen dalam fasa gas. Jika dirumuskan delta H untuk menentukan delta H-nya, maka delta H sub sama dengan delta H peleburan ditambah dengan delta H uap. Selanjutnya, entalpi pelarutan standar atau delta H sol. Perubahan entalpi yang menyertai proses pelarutan zat di dalam sejumlah tertentu pelarut. Misalnya, perubahan entalpi pelarutan standar dari HCl. Berikut adalah reaksi termokimianya, yaitu ketika HCl dalam fasa gas, maka akan berubah menjadi HCl aquos dengan delta H solnya yaitu min 75,14 kJ per mol. Selanjutnya, entalpi pengionan standar atau delta HI, atau yang biasanya dalam Daur Born-Haber ditulis dengan IE. Perubahan entalpi pengionan standar adalah perubahan entalpi yang menyertai proses penghilangan satu elektron. Perubahan entalpi pengionan standar elektron pertama atau delta HIE1 lebih rendah dibandingkan pada perubahan entalpi pengionan standar elektron yang kedua atau delta HIE2 atau selebihnya. Dalam reaksi termokimianya, yaitu misalnya Z dalam fasa gas, maka akan mengalami ionisasi menjadi Z+ dalam fasa gas ditambah dengan elektronnya, yaitu dalam fasa gas. Maka di sini delta HI-nya akan bermuatan positif. Entalpi perolehan elektron atau afinitas elektron standar yang biasanya diberi simbol delta HEA. Perubahan entalpi afinitas elektron standar adalah perubahan entalpi yang menyertai pengikatan elektron pada suatu atom, ion atau molekul dalam fase gas. Perubahan entalpi afinitas elektron standar adalah lawan dari entalpi pengionan standar. Misalnya, dalam reaksi termokimia yaitu Z dalam fase gas ditambah dengan elektronnya dalam fase gas, maka akan mengalami afinitas menjadi Z dengan muatan negatif dalam fase gas. Maka delta HEA-nya bermuatan negatif juga. Selanjutnya, entalpi pengatoman standar atau delta HA. Perubahan entalpi pengatoman standar adalah perubahan entalpi yang menyertai pemisahan semua atom dalam suatu zat dapat berupa unsur atau senyawa. Contoh perubahan entalpi pengatoman standar yaitu natrium dalam fase solid atau padatan, maka akan mengalami pengatoman menjadi natrium dalam fase gas. Maka delta HA sama dengan delta H sub sama dengan plus 107 kJ per mol. Selanjutnya yaitu entalpi hidrogenasi standar. Perubahan entalpi hidrogenasi standar adalah perubahan entalpi yang menyertai reaksi hidrogenasi 1 mol senyawa organik yang tidak jenuh. Pada reaksi termokimianya yaitu H2C sama dengan CH2 dalam fase gas plus H2 dalam fase gas, maka akan mengalami hidrogenasi menjadi H3C dengan CH3 dalam fase gas, maka delta H hidrogenasinya sama dengan min 137 kJ per mol.
Lalu jenis perubahan entalpi yang terakhir yaitu entalpi kisi standar atau delta HL. Perubahan entalpi kisi adalah perubahan entalpi standar yang menyertai pembentukan ion-ion gas dari padatan kristalnya. Pada reaksi termokimianya yaitu MX, LY dalam fase padatan, maka akan membentuk kisi kristal atau kisi standar menjadi M dengan muatan positif Y dalam fase gas ditambah dengan L dengan muatan negatif X pada fase gas. Maka dapat ditentukan delta HL atau kisi standarnya. Jika ingin mencari delta HL atau untuk mencari entalpi kisi standarnya yaitu delta HL ditambah delta HF sama dengan delta H sub plus setengah delta HS atau sublimasi ditambah delta HIE dan ditambah delta HEA, maka akan menghasilkan energi kisinya, entah itu positif atau negatif. Contoh soal mengenai jenis-jenis perubahan entalpi yaitu diketahui data energi desosiasi gas klorin dengan energi sublimasi natrium, energi ionisasi natrium, energi afinitas elektron klorium, dan energi pembentukan standar natrium klorida berturut-turut adalah plus 243,36 kJ per mol, plus 107,32 kJ per mol, plus 498,3 kJ per mol, min 351,2 kJ per mol, dan min 411,15 kJ per mol. Hitung energi kisi natrium klorida atau NaCl dalam fase padatan pada temperatur 298 Kelvin. Maka di sini dapat diketahui berdasarkan masing-masing reaksi yang terjadi. Yang pertama yaitu natrium dalam fase padatan direaksikan terlebih dahulu dalam fase gas yaitu mengalami sublimasi. Jadi dari natrium pada padatan maka akan tersublimasi menjadi natrium dalam fase gas dengan delta H-nya yaitu positif 107,32 kJ per mol. Selanjutnya yang diketahui yaitu klorin dalam fase gas maka akan terjadi pengatoman yaitu klorin dalam fase gas dengan bilangan koefisiennya 2 dengan delta H sebesar positif 243,36 kJ per mol dikalikan setengah karena mengalami setengah BDE. Selanjutnya natrium dalam fase gas akan mengalami ionisasi menjadi natrium dalam fase gas dengan muatan positif ditambah dengan elektronnya dalam fase gas. Maka delta HIE-nya sebesar positif 498,3 kJ per mol. Lalu klorin dalam fase gas ditambah dengan elektronnya dalam fase gas akan mengalami afinitas sehingga klorin akan mendapatkan muatan negatif dalam fase gas dengan delta HEA-nya sebesar min 351,2 kJ per mol. Dan yang terakhir, natrium dalam fase padatan ditambah dengan setengah klorin dalam fase gas maka akan menghasilkan NaCl atau natrium klorida dalam fase padatan dengan delta HF-nya yaitu min 411,15 kJ per mol. Dapat diselesaikan menggunakan cara siklus Daur-Bonn-Haber. Dengan reaksi sebelumnya yaitu natrium pada fase padatan ditambah dengan setengah klorin dalam fase gas maka membentuk natrium klorida dalam fase padatan
yaitu delta HF. Tahap pertama yaitu ubah dulu fasa natrium. Awalnya natrium dalam fasa padatan akan mengalami sublimasi menjadi natrium fasa gas. Lalu apabila natrium sudah berubah menjadi gas, sekarang merubah klorin dengan bond energi, setengah bond energi. Jadi yang awalnya setengah klorin dikalikan setengah, maka akan menjadi klorin saja dalam fasa gas, sehingga reaksinya natrium dalam fasa gas ditambah dengan klorin dalam fasa gas. Selanjutnya, natrium akan mengalami ionisasi menjadi natrium bermuatan positif. Bermuatan positif, maka klorin juga akan mengalami afinitas, sehingga klorin fasa gas menjadi klorin bermuatan negatif, sehingga reaksinya setelah mengalami afinitas menjadi natrium bermuatan positif ditambah klorin bermuatan negatif. Na plus ditambah dengan Cl-, maka akan membentuk NaCl dalam fasa padatan, yaitu untuk menentukan energi kisinya atau delta Hl, sehingga dapat dimasukkan ke dalam rumus delta Hl ditambah delta Hf sama dengan delta H sub plus setengah dikalikan pada delta H perubahan klorin tadi, lalu ditambah dengan delta HIE dan ditambah delta HEA atau afinitas. Jika dimasukkan ke dalam rumus, delta HL ditambah delta HF-nya yaitu sebesar min 411,15 sama dengan delta H sub-nya plus 107,32 ditambah setengah dikalikan positif 243,36 ditambah delta H ionisasinya sebesar plus 498,3 ditambah dengan delta H afinitasnya yaitu sebesar min 351,2. Maka hasilnya delta HL atau energi kisinya maka delta HF-nya pindah ruas, jadi plus 107,32 ditambah setengah dikali 243,36 ditambah 498,3 dikurangi 351,2, dan ini negatif ketemu negatif menjadi plus 411,15, maka hasilnya positif 787,2 kJ per mol. Jadi energi kisi dari natrium klorida dalam fasa padatan adalah positif 787,2 kJ per mol. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Penentuan perubahan entalpi. Penentuan perubahan entalpi dilakukan dengan cara mengamati perubahan temperatur yang mengikuti proses sistem yang terjadi pada tekanan tetap. Adapun cara untuk menentukan perubahan entalpi dapat digunakan kalorimeter. Kalorimeter adiabatik berfungsi menentukan perubahan entalpi reaksi pembakaran. Berikut adalah cara penentuan harga perubahan entalpi. Ada beberapa cara. Yang pertama menggunakan kalorimeter. Kalorimeter merupakan suatu alat yang dapat mengukur jumlah kalori yang diserap atau dilepaskan oleh sistem. Nilai delta H reaksi pada tabel-tabel pada umumnya merupakan nilai yang diperoleh dari hasil pengukuran penggunaan kalorimetris. Data yang diperlukan untuk menghitung kalori yang diserap atau yang dikeluarkan oleh sistem reaksi adalah perubahan temperatur sebelum dan sesudah reaksi. Delta T sama dengan TA kali Tm, di mana TA merupakan temperatur akhir dan Tm merupakan temperatur mula-mula. Kemudian, jumlah kalori yang diserap atau dilepaskan dirumuskan dengan Q sama dengan M kali C kali T, di mana Q merupakan kalori yang diserap atau dilepaskan
dengan satuan joule, M massa larutan dengan satuan gram, C merupakan kalor jenis larutan dengan satuan joule per gram Kelvin, dan delta T merupakan perubahan temperatur dengan satuan Kelvin. Kedua, terdapat penentuan harga perubahan entalpi berdasarkan hukum Hess. Hukum Hess ini diciptakan oleh Heinrich Germain Hess pada tahun 1840 yang berbunyi jumlah panas atau energi yang dibutuhkan untuk dilepaskan pada suatu reaksi kimia tidak tergantung pada jalannya reaksi, melainkan ditentukan oleh keadaan awal dan akhirnya. Dengan demikian, hukum Hess menjelaskan bahwa setiap reaksi memiliki harga yang sama, tidak mengalami perubahan, dan harga itu tidak bergantung pada jumlah atau seberapa banyak tahapan reaksi. Kemudian, penentuan perubahan entalpi berdasarkan hukum Lavoisier-Laplace. Jumlah kalor yang dilepaskan pada pembentukan 1 mol zat dari unsurnya sama dengan jumlah kalor yang diperlukan untuk menguraikan zat tersebut menjadi unsur-unsur pembentuknya. Pengertian dari bunyi hukum Lavoisier-Laplace di atas adalah apabila reaksi dibalik, maka tanda kalor terbentuk juga dibalik dari positif ke negatif dan seterusnya. Kemudian penentuan perubahan entalpi reaksi menggunakan data entalpi pembentukan standar. Perubahan entalpi yang menyertai reaksi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan referensinya atau yang disebut dengan entalpi pembentukan standar delta HF. Sedangkan keadaan referensi merupakan keadaan paling stabil dalam temperatur tertentu dan tekanan 1 bar. Perubahan entalpi pembentukan standar suatu senyawa umumnya ditentukan pada temperatur 298 Kelvin. Prinsip perhitungan perubahan entalpi reaksi sembarang berdasarkan perubahan entalpi pembentukan standar seperti yang ada di gambar, dengan sehingga rumusnya untuk mencari delta entalpi atau perubahan entalpi sama dengan jumlah delta HF dari hasil reaksi dikurangi dengan jumlah delta HF dari pereaksi. Penentuan perubahan entalpi reaksi menggunakan data energi ikatan. Penentuan perubahan entalpi reaksi menggunakan data energi ikatan ini hanya dapat digunakan pada reaksi antara zat-zat berfase gas dengan ikatan kovalen, dengan memperhatikan bahwa semua ikatan dari suatu jenis tertentu, contohnya ikatan CH dalam senyawa CH4 adalah setara dan identik. Nilai energi ikatan dari jenis tertentu adalah sama, tidak tergantung pada jenis senyawa di mana ikatan itu berada. Terdapat 2 jenis energi ikatan. Yang pertama, energi disosiasi ikatan delta H. AB merupakan entalpi reaksi standar untuk proses pemutusan ikatan AB dalam senyawa berfase gas. Kedua, energi ikatan rata B. AB adalah nilai energi disosiasi ikatan dari ikatan A B yang dirata-ratakan dari satu senyawa serumpun. Contohnya, nilai energi ikatan CH dihitung dari senyawa CH4, H3COOH, H3CCOOH, dan senyawa serumpun lainnya, maka energi ikatan CH merupakan penjumlahannya. Selanjutnya, penjumlahan dari banyaknya ikatan CH. Selanjutnya, penentuan entalpi reaksi sembarang berdasarkan data energi ikatan dapat dinyatakan jumlah total dari energi ikatan reaksi dikurangi jumlah total energi ikatan hasil reaksi. Dalam menyelesaikan hitungan termokimia ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Menyusun persamaan reaksi yang diketahui secara lengkap beserta kalornya. Kemudian susunlah persamaan reaksi yang akan dihitung di bawah reaksi yang diketahui. Disamakan letak maupun koefisien reaksi antara reaksi yang diketahui dan reaksi yang akan dihitung.
Kemudian coret unsur dan senyawa yang sama secara silang, kemudian jumlahkan unsur atau senyawa dan kalori yang tersisa. Dan hal yang perlu diperhatikan, bila reaksi dibalik, maka harus disertai perubahan tanda dari kalor reaksi tersebut. Kemudian seluruh unsur atau senyawa dan kalori yang ada harus dikalikan dengan bilangan tersebut. Contoh soal, diketahui data reaksi pembakaran karbon dan karbon monoksida sebagai berikut. Yang pertama, C plus O2 menjadi CO2 dengan delta H min 393,5 kJ. Yang kedua, CO plus setengah O2 menjadi CO2 delta H sama dengan min 283,0 kJ. Hitunglah perubahan entalpi reaksi pembakaran karbon menjadi karbon monoksida. Seperti menghasilkan ini, yang diinginkan kan hasilnya karbon monoksida dari reaksi pembakaran karbon, maka karbon ini letaknya berada di sebelah kiri. Nah, pada reaksi pertama C ini sudah diletakkan sebelah kiri, maka reaksi pertama ini tidak mengalami perubahan apapun, sudah tetap begini. Kemudian yang kedua ini kita kan menginginkan hasil karbon monoksida, maka CO-nya ini harus berada di sebelah kanan, maka reaksi ini dibalik dan nilai delta H-nya ini dibalik menjadi positif. Nah, seperti ini. Sehingga hasilnya C plus C. Nah, CO2 ini dicoret sehingga dijumlahkan. C plus setengah O2 sama dengan CO dan delta H-nya sama dengan negatif 110,5 kJ. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9 yang mempresentasikan entalpi. Mohon maaf apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.